Kita bersyukur karena Tuhan telah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa kita dan menyelamatkan kita. Amin. Dia Tuhan yang telah bangkit. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Dan saat ini kita mau menyerahkan seluruh hati dan hidup kita di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau menjamah setiap kami. Kami perlu suara-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu. Engkau yang memberikan setiap kami kekuatan yang baru Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang
Yesus kau segalanya bagiku, Engkau Tuhan dan Raja kami. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang, Yesus. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa jaim itu menular. Beritahu sebelahnya, jaim itu menular. Mari kita bebaskan roh kita. Ada amin, saudara? Saya datang ke tempat ini ingin bertemu dengan adik saya, ya, sama-sama Santoso, ya, ada di belakang sana Bapak Gembala kita. Gak ada yang amin juga. Memang saudara, ya, saya Yusuf Santoso, di belakang itu adik spesial saya Bapak Ari Santoso. Katakan amin. Tapi saya datang juga untuk orang Belanda yang ada di sini, itu anak saya, saudara. Jadi bingung, saudara, mana ada cocoknya gitu ya. Itu anak saya. She is my daughter. Ya, saudara, katakan amin. We are family. Kita keluarga dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan ada di sini. Setiap kali saya duduk di sana dan naik, saya tidak tahu sudah sekian kali saya merasa bahwa betapa kecilnya saya. I am nothing. Saya merasa bahwa apa saja yang saya persiapkan gak akan bisa menolong saudara. Tapi yang saya percaya adalah He is God working miracle. Dia Allah yang sedang bekerja atas setiap kita. Mujizatnya ada di tengah-tengah kita. Saya ingin menyembah saudara, bebaskan, jangan jaim. Temui ya saudara di hari yang spesial ini. Saudara-saudara, tadi saya katakan dia adalah the miracle working God. Allah yang terus sedang bekerja dengan mujizatnya atas hidup kita. Ayo naikkan rap pujian ini lalu kita nyembah satu kali lagi. Saudara yang capek boleh duduk, yang enggak sama-sama saya nyembah. Haleluya. Bagimu Tuhan segala pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan, tak ternilai salib-Mu Tuhan. Saudara bisa duduk mungkin ya. Haleluya. Haleluya. Ada yang bisa? Kiralah makuria tak kasih. Saya bukan WL, jadi kadang-kadang nyanyinya hilang. Ya, puji Tuhan. Tuhan. Haleluya. Saya kasih santai aja saudara. segala pujian,
Yang siap menyembah, mari berdiri sekali lagi bersama saya. Tiada ternilai salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Keyboard saja, bagi-Mu Tuhan pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Seberapa berharga Tuhan di dalam hidupmu? Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, lebih lembut, saudara. Segala pujian. Mari yang online juga, saudara, mengangkat tangan. Ya, tiada ternilai. Kau sangat berharga. You are everything. Sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian. Ayo sembah Dia, saudara. Kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagi-Mu
Mari kita berbahasa bangun imanmu. Kau berharga Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Bekerjalah Tuhan, karena hamba-Mu terbatas. Tapi Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan yang tidak terbatas. Sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut Tuhan di tengah-tengah kami. Biar perayaan Paskah ini menjadi perayaan yang tidak terlupakan dalam hidup kami. Sebab kami ketemu dengan Raja segala Raja, Yesus namanya. Mari yang percaya berkata dengan saya, amin. Tepuk tangan sekali lagi. Katakan sebelahnya, jangan pernah jaim lagi. Haleluya. Sebab jaim itu menular. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang berkat Paskah, ya, yang bukan cuma kita diselamatkan, tapi ada berkat-berkat terselubung di dalamnya yang sangat powerful, yang sangat luar biasa. Saya akan berbagi cepat dengan 2 poin berkat yang spesial ini buat Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan segera baca di Keluaran pasal yang ke-10. Ayat yang ke-24 dan 25 saya ingin bacakan buat saudara. Keluaran 10 ayat yang ke-24 dan ke-25. Saya datang dengan saudara seiman saya Pak Edi, ya, yang membantu saya untuk driving. Saya tidak nyangka saudara, ya, kelihatannya tidak seperti saya. Saudara suka fast driving, tapi dia tadi ngebut juga 180, ya. Oh, Tuhan ampuni Pak Edi, haleluya, puji Tuhan, ya. Haleluya. Keluaran 10:24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Jadi anak, keluarga, family bawa saja. Pergi keluar dari negeri kami. Bahkan dikatakan saudara, kalau ada yang kasih berlian, emas, bawa saja itu emas. Tapi yang penting ini, jangan dibawa kambing domba. Ini berkat pertama yang luar biasa di Paskah, yaitu kita beribadah. Ayub pada waktu diserang oleh iblis, saudara, waktu pagernya dibuka, bukan kesehatannya yang diambil, bukan hartanya yang diambil, tapi apa? Kambing dombanya. Sebab apa? Sebab orang zaman dulu nggak bisa ibadah kalau nggak ada kambing domba. Ibadah itu butuh kambing dan domba. Firaun bilang, bawa semua, kamu boleh kaya, kamu boleh sukses, kamu boleh beroleh semua isi dunia, tapi jangan ibadah. Dan ibadah itu dalam bahasa Greek, ya, saudara, artinya abad, ya artinya to worship and to serve. Dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan, yaitu apa? Melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Apa Pak maksudnya? Waktu saya datang ke tempat ini, saya cuma ingin satu, saudara. Saya ingin melayani dia. Saya ingin melayani saudara. Sebab ibadah itu artinya bukan tiap minggu datang ke gereja. Bukan tiap minggu tampil di depan. Tapi ibadah itu artinya to worship God and to serve Him. Menyembah dia dan melayani dia.
Saya tadi datang, sudah dilayani saudara. Di kantor Pak Gembala, ada saudari kita seiman yang membawakan saya. Ada tahu isi yang enak di sana, yang belum saya makan. Haleluya. Tunggu saatnya Bu, saya akan habisin. Haleluya. Dengan tahu, itu melayani. 24 jam kita menyembah dan melayani Tuhan. Tuhan hari-hari ini lagi mengajar saya. Sebab kalau saya nggak peka melayani orang, maka Tuhan akan mengajar saya melalui mimpi. Dan beberapa kali saudara, Tuhan itu kalau menunjukkan kepada saya, nggak bisa lewat waktu saya sadar bertemu begini kan, saya nggak tahu kebutuhan saudara. Tapi dia bicara kepada saya dalam mimpi supaya saya bisa melayani orang lain. Satu kali dia tunjukkan saya bagaimana saya harus melepaskan berkat uang saya kepada orang itu. Satu kali dia tunjukkan saya di dalam mimpi. Jadi melayani dan menyembah Tuhan itu adalah 24 hours. 24 jam, katakan sebelahnya. 24 jam melayani Tuhan dan menyembah. Bukan cuma 2 jam waktu ada di ibadah, tapi di pabrik, di kantor saudara. Di rumah tangga, saudara sedang melayani anak saudara, sedang memasak untuk suami saudara. Itu artinya to serve God. Dan saya berkata begini saudara, kita bisa kaya, bisa banyak pencapaian, prestasi yang kita dapat. Tapi kalau kita tidak beribadah, yang artinya apa tadi? To serve and worship. Kita jadi orang paling malang di muka bumi ini saudara. Dan saya akan belajar bersama saudara. Untuk ibadah ini perlu membawa apa tadi? Korban. Yaitu apa? Hidup kita kepada Tuhan. Sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu tidur kita miliknya Tuhan. Ayo di sini ada anak muda-muda. Hati-hati waktu tidur ya. Kadang-kadang setan bisa memberi mimpi yang buruk. Kalau ada bapak-bapak di sini, ayo kita buang video porno, gambar-gambar jelek. Karena tiba-tiba dia bisa bicara waktu kita di dalam tidur. Kita buang semua, saudara. Sebab hidup kita ini adalah korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Mari kita bawa kepada Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan bicara kuat di hati saya. Bahwa semua masa lalu kita itu harus dibuang. Tuhan tidak mau kita melayani dia dengan membawa masa lalu kita. You cannot live with your past. Kita nggak pernah bisa hidup dengan masa lalu kita. Saya masih ingat saudara, sudah cukup lama kedajiannya mungkin setengah tahun. Tiba-tiba saya melayani di gereja saya melayani di Mangga 2 Square yang nanti Bapak Gembala Suara akan khotbah. Itu bisa menampung lumayan banyak 400 orang, ada balkonnya saudara. Tiba-tiba waktu saya khotbah, sebelum khotbah itu tiba-tiba Tuhan bicara di hati saya. Kamu naik ke atas, ke balkoni. Saya nurut aja saudara naik. Ya, dan biasanya anak-anak gereja anak dibawa oleh kakak pembinanya untuk memuji bersama-sama. Di sini juga kalau ada anak-anak coba dibawa supaya terbiasa menyembah bersama dengan papa, mama, engkongnya, kakeknya, saudara nyembah Tuhan bareng-bareng. Dan waktu itu saya naik ke atas, saya itu kan kid lover, ya, saudara pecinta anak. Jadi saya menari sama mereka, saya dancing dengan mereka, saya pegang tangan mereka, saya menari. Tiba-tiba sampai di satu anak, itu seperti genggamannya lebih kuat daripada teman-temannya yang lain. Sepertinya saya nggak boleh melepaskan genggamannya. Dan saya nurut, saya tetap nari Pak sama dia anak ini. Cukup lama, beberapa menit. Saudara. Dan kebetulan ada pelayan gereja anak yang mengambil momen itu saudara. Malam-malam saya sudah istirahat di rumah. Dikirimlah video itu yang membuat saya tidak bisa menahan air mata saya. Karena kemudian pelayan Tuhan ini bicara, Pak, Bapak tahu enggak dengan anak kecil yang 8 tahun itu Pak. Kenapa dia bisa menari begitu exciting? Dia sejak di dalam rahim ibunya ditinggal oleh papanya, selingkuh. Jadi praktis waktu dia lahir,
ya nggak pernah lihat figur seorang ayah, saudara. Saya baru tahu karena waktu saya menari, saudara, ada sesuatu yang Tuhan lepaskan pada anak ini, yaitu di alam bawah sadarnya. Saudara, setan itu sangat jahat. Kalau dia menaruh masa lalu, itu bukan di otak kita, tapi dia taruh di alam bawah sadar kita. Dan itu kadang-kadang muncul refleks begitu aja. Dan waktu saya menari, saya melihat kesembuhan yang Tuhan kerjakan di bagian belakangnya, alam bawah sadar nih, seperti dilepaskan. Saudara. Dan kemudian saya bernubuat atas anak kecil ini. Saya berkata, nanti kamu akan dipakai jauh lebih hebat daripada opa. Saya juga diberkati oleh menari bersama anak-anak ini, saudara-saudara. Ada seorang istri bilang, Pak, saya kalau ibadah di gereja, saya bisa nyembah Tuhan, Pak. Kalau corporate worship ini saya bisa dapat berkat, tapi waktu saya sendiri, rumah sepi saya tidak pernah bisa nyembah Tuhan. Saya bilang, Bu, saya bilang kepada istri saya, pasti ada yang salah. Coba dicari tahu, saudara. Jadi ibu ini, saudara, punya masa lalu yang jelek dengan suaminya. Saya mau tanya, saudara, kalau ada seorang pria yang sangat kaya, menikah dengan wanita yang sangat miskin, kira-kira kalau menikah menurut akal manusia cocok nggak? Cocok nggak? Ayo jangan jaim, jawab saudara, cocok nggak? Hah? Cocok kan ya? Cocok nggak? Cocok dong, ya? Cocok nggak? Cocok nggak? Secara akal cocok nggak, saudara? Satunya sangat kaya, satunya sangat miskin, cocok nggak? Yang satu jarang makan hamburger, yang satu keseringan. Cocok, saudara. Mereka menikah. Diharapkan apa? Sebab dia anak orang kaya raya, biasanya kurang perhatian dari orang tua. Menikah dengan seorang istri yang, saudara, sangat sederhana. Kalau sederhana bagaimana? Ya sehari-hari sama orang tuanya, saudara-saudara. Tidak bisa pergi-pergi. Diharapkan nanti kasihnya 1 ditambah 1 bisa jadi perfect. Ya, yang satu miskin sekali. Menikah dengan sangat kaya sekali. Waduh, bajunya berubah, mereknya berubah, lipstiknya juga mereknya berubah, saudara. Menikah sampai satu kali suaminya bilang, "Kamu orang desa." Dia buang bajunya, saudara. Sudah konflik berlama-lama, dia buang baju istrinya, dia buang kopernya, dia usir dia dari rumahnya. Dan sejak itu, saudara, hubungan keluarga ini, suami istri ini dipulihkan. Suaminya berubah, mereka baik-baik, mereka melayani Tuhan dalam gereja, tapi tidak dengan gampang Firaun melepaskan orang ini dari ingatannya. Sehingga apa? Setiap kali dia sendiri kepingin dekat menyembah Tuhan, selalu tidak bisa connect. Rasanya sulit, rasanya terus ingatan itu ingat. Lihat suamimu yang jahat seperti itu. Sampai dia dilepaskan oleh Tuhan. Hari ini ada berkat spesial. Jangan bawa masa lalu, saudara. Serahkan sama Tuhan. Punggungnya penuh dengan cabikan. Saya bawa foto Bapak Ibu sekalian. Punggung Tuhan itu penuh dengan stripes, dengan bilur. Bisa ditampil? Punggungnya menyembuhkan masa lalu saya. Menyembuhkan masa lalu saudara. Ayo kita ibadah dan tidak lagi membawa dosa kita yang lama. Sebab Tuhan mati buat kita. Untuk membebaskan kita. Seberapa berat pun masa lalu saudara. Dari kata-kata kasar yang mungkin diucapkan oleh pasangan kita. Perlakuan saudara bahkan di dalam gereja. Jangan bawa lagi. Kita pulang membawa masa depan yang penuh dengan harapan. Masa lalu kita berhenti hari ini. Tuhan tidak mau saudara-saudara kita hidup dengan masa lalu kita. Bebaskan, lepaskan. Saudara-saudara tidak bisa lagi percaya pada orang
bebaskan masa lalu kita. Lepaskan Bapak Ibu sekalian. Masa lalu tidak mendefinisikan apa-apa. Saya membawa tulisan yang bagus yang kita bawa pulang. Masa lalu tidak mendefinisikan apa-apa tentang diri Anda. Next slide. Tetapi justru masa lalu apa saudara? Membuktikan betapa besar Tuhan di dalam hidup kita. Ada di sana? Haleluya. Saya ulangi, masa lalu tidak mendefinisikan apa-apa tentang diri Anda. Tetapi justru membuktikan betapa besar Tuhan di dalam hidup Anda. Tuhan sayang sama kita. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan sayang sama saya. Dan Dia tidak ingin saudara hidup dengan masa lalu saudara. Saya tidak pernah lupa dan setiap kali saya bercerita tentang masa lalu yang saya alami saudara, cukup berat. Salah satu yang saya ingat, waktu saya lulus kelas 6 SD, karena nilai saya bagus, kami semua ini dapat kesempatan pergi saudara perpisahan ke Kopeng. Dan karena nilai saya bagus, saya free. Saya sudah terbiasa kalau zaman dulu berdiri di depan kelas karena terlambat bayar uang sekolah. Lalu saya naik, sebagai anak orang miskin, saya naik ke bis yang pertama. Dan saya tidak pernah lupa hari itu saya mendengar ada seorang ibu-ibu berkata, "Kamu jangan di bis ini." Kata-katanya masih bisa saya saudara ingat. Kamu pindah aja di bus yang di belakang. Dan sebagai anak orang miskin saya turun. Saya bilang sama diri saya tidak pernah kepingin juga ikut di bis ini untuk pergi. Saya bisa sekolah saja sudah sangat beruntung. Tapi saya tetap dipaksa oleh guru saya untuk pindah ke bis yang di belakang. Kami pergi 3 bis ke Kopeng, saudara. Semua is fine, semua baik-baik saja. Sampai kami pulang, tiba-tiba saya melihat bis pertama yang tadi seharusnya saya naik, sudah nggak kelihatan lagi, saudara. Karena itu hujan, tiba-tiba saya melihat tidak jauh sekian puluh meter, saya melihat guru saya penuh dengan luka, teman-teman saya penuh dengan luka, dan saya baru tahu ternyata bis yang seharusnya saya tumpangi masuk ke dalam jurang. Dan apa yang terjadi, saudara, beberapa banyak yang luka berat. Yang tragis adalah teman yang menggantikan tempat duduk saya mati di tempat. Jadi saya ada di sini karena Tuhan masih punya urusan dengan saya. Beritahu sebelahnya, Tuhan belum selesai dengan kamu. Tuhan masih punya urusan dengan Anda. Tuhan masih punya urusan. He has a business with me. Untuk melanjutkan pelayanan saya. Saudara, lama itu, kata-kata itu masih tersimpan, saudara-saudara, di kepala saya. Sampai satu kali, Tuhan menyembuhkan saya. He has made me whole. Hanya Tuhan yang bisa membuat saya unbroken, tidak terpecah-pecah. Ada seorang wanita yang waktu kecil dilecehkan oleh tetangganya dan hampir diperkosa. Dan itu menjadi ingatan di bawah alam sadar. Dia pelayan Tuhan. Kelihatannya kalau duduk di sini semua baik-baik, saudara. Tapi iblis tetap ingin sembunyikan itu. Dan itu menjadi tantangan terbesar untuk kita bisa mengalami kepenuhan Kristus. Sampai saudara melepaskan semua masa lalu saudara. Jadi tantangan terbesar kita untuk mengalami janji-janji Tuhan, itu bukan gereja kita, bukan setan, bukan pasangan kita, bukan, no. Bukan keluarga kita. Tantangan terbesar kita mengalami semua janji Tuhan.
adalah masa lalu kita. Dan dia dibebaskan. Saya dibebaskan. Jangan bawa pulang masa lalu kita. Jangan bawa pulang semua dosa yang sudah rutin kita lakukan setiap hari. Yang sudah menjadi kebiasaan untuk kita lakukan. Yang membuat kita tidak bisa intim lagi dengan Tuhan. Tuhan membuat setiap kita di sini unbroken. Hanya Dia yang membuat kita utuh, saudara-saudara. Masa lalu itu kayak kusta, lepra. Dia mulai dari apa, saudara? Satu spot kecil di lengan atau dada, lalu dia nyebar ke seluruh tubuh. Ada yang dokter di sini? Ada yang dokter? Tenaga medis? Mamanya dokter? Ada dokter? Nah, nanti coba ibu cek ya. Nanti bapak-bapak mau belajar detail sama bu dokter. Itu kan lepra itu mulainya kecil lalu spread ke seluruh tubuh. Dan yang bahaya dia membunuh semua syaraf. Makanya orang lepra itu kalau putus jarinya nggak terasa, saudara. Bahkan bola matanya, maaf saudara, lepas lalu mati. Nggak terasa. Masa lalu itu kayak lepra, saudara-saudara. Bahkan orang lepra itu sudah dibuang sebelum dia mati, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak belajar banyak, tapi orang lepra masa itu dibuang ke sebuah desa perbatasan. Dan kalau dia ketemu sama orang sehat, ada yang tahu dia harus teriak apa, saudara? Unclean, unclean, najis, najis. Dan itu trauma. Dia tidak pernah mengalami, saudara, menerima undangan kondangan nikah, ulang tahun, nggak pernah. Dia dibuang, dia kehilangan seluruh yang dia miliki. Justru pada waktu dia masih hidup. Kalau dia punya keluarga, dia harus dipisahkan sama keluarganya. Orang lepra tidak pernah mengalami sentuhan kasih. Saya itu 20 sekian tahun jadi saudara-saudara mentor. Saya itu bukan panggilannya, bukan pengkhotbah. Jadi diharapkan Bapak Gembala tidak salah undang saya kalau saya disuruh berkhotbah. Karena panggilan saya itu bukan pengkhotbah. Tapi panggilan saya itu menjadi kakak. Menjadi ayah, menjadi father atas banyak orang. Saudara mau tahu rahasianya? Saudara, kadang-kadang kalau ada pemimpin yang jatuh, berbuat kesalahan, everybody make mistake. Tiap orang buat salah. Nanti kita akan belajar. Hanya Tuhan yang tidak pernah buat salah. Beritahu sebelahnya, saya buat salah. Apalagi kamu juga buat salah, gitu ya. Haleluya. Ya, kita semua buat salah. Makanya kalau kita buat salah, ya nggak ada gereja yang sempurna. Sebab begitu gereja itu sempurna, Yusuf Santoso masuk gereja Hope, GBI Hope, langsung jadi gereja tidak sempurna. Betul saudara? Ya, sampai di mana tadi? Sampai saudara-saudara kita ini bukan gereja yang sempurna. Kalau ada pemimpin jatuh, gereja itu pinternya apa? Ngejudge. Ya. Padahal saudara ada rahasia bagaimana Tuhan memakai tangan saya dan ucapan saya untuk memulihkan orang. Seringkali saya panggil ke rumah, saya cuma saudara-saudara taruh tangan saya di punggungnya. Ayo, papi ngelewati bareng-bareng sama kamu. Saya tidak lakukan apa-apa, Pak. Cuma pegang aja, sentuh tangannya. Enggak apa-apa, tiap orang buat salah. Ayo, tak temani sampai papi. Kita lewati masalah ini, saudara. Ya, dan sekarang dia berdiri di mimbar, dia dipulihkan, dia jadi suami yang baik. Orang lepra tidak pernah dapat sentuhan. Saya masih ingat waktu 10 orang sakit lepra datang, saudara, diusikan, dipindahkan ke desa antara Galilea dan Samaria. Lalu Yesus lewat di daerah itu, Alkitab saya berkata, dan tiba-tiba dia mestinya ngomong apa? Najis, najis. Tapi saya nggak tahu hari itu dia habis ibadah di GBI Hope,
tiba-tiba teriakannya beda, saudara. Dia teriak apa? Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Dan Tuhan bilang apa, saudara? Tunjukkan dirimu kepada, halo, ini bukan drakor nomor 9, saudara. Ya, saudara, saya kalau khotbah di antara ibu-ibu itu agak bingung. Separuhnya ke drakor, separuhnya ke khotbah saya, saudara. Beritahu sebelahnya, kita enggak, haleluya. Ya, jadi Alkitab saya berkata apa? Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Waktu disuruh nunjukkan dirinya kepada imam-imam, belum sembuh. Tapi waktu jalan, pada kilometer keberapa dia melihat, loh, tangan temennya, jarinya tumbuh lagi. Dia pegang hidungnya, loh tumbuh lagi, saudara. Dia pegang telinganya, ada lagi. Buka bajunya, kustanya sembuh. Saya mau tanya, kalau saudara imajinasikan aja 1 dari antara 10, kira-kira apa yang saudara lakukan? Yang single-single, langsung pergi ke rumah pacarnya. Nini, aku sembuh nih. Ayo besok kita menikah. Alah, telat kok, anakku wis 3. Paling enggak saudara kembali ke keluarga saudara dan bilang, nah papa sembuh. Alkitab saya berkata hanya 1 yang balik kepada Tuhan. Dan Alkitab saya berkata dia sujud tersungkur. Saya tidak tahu dia ngomong apa sama Tuhan. Tapi kira-kira begini, saudara. Tuhan, aku masih ingat loh, saudara. Tuhan, ya orang membuang aku, menghina aku. Aku masih ingat, Tuhan. Kata-kata yang jahat dan aku harus teriak najis. Tapi Tuhan, aku ingin mengatakan, you are my best. Engkau yang terbaik dalam hidupku. Dan waktu itu, saudara, kesembuhan terjadi. 9 orang, 10 orang sembuh secara fisik, tapi hanya 1 yang dibuat menjadi utuh oleh Tuhan. Hari ini kita tidak boleh pulang dengan keadaan, saudara, saya ingin berkata gini, Tuhan kita itu bukan cuma Prince of Peace, tapi dia juga sekaligus Prince of Pieces. Kalau saudara suka bahasa Inggris, ya, Prince of Peace itu raja damai, tapi dia sekaligus Prince of Pieces. Kalau saudara terkeping-keping, terpecah-pecah, ya, menjadi hancur hidup kita, dia juga raja untuk memulihkan setiap kita. Saudara, berkat yang kedua, lalu kita menyembah. Kita tadi belajar dari Keluaran, mari kita kembali ke Keluaran 10. Ayat yang ke-28. Lalu Firaun berkata kepada Musa, pergilah daripadaku, awaslah engkau jangan lihat mukaku lagi Musa. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku Musa, engkau akan mati. 29 sama-sama 23. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Saya mau tanya saudara, kita semua hafal pada waktu mereka bebas dari Mesir, tiba-tiba saudara Firaun membatalkan niatnya dan mengejar mereka. Sudah berhadapan di depan Laut Merah, di belakang tentara Firaun. Habis dah, tapi saya ingin pagi hari ini berkata begini, ada berkat Paskah yang luar biasa. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi saya katakan saya gagal, saudara. Saya sebagai senior manager selalu riset. Saudara kalau mau tanya, berapa ratus kali saya gagal. Dulu saya pernah cerita kepada saudara tentang kesaksian daripada, ini streaming ya. Streaming Pak Gem ya. Saudara tentang produk yang namanya Wings Biru itu saudara. Ya, saya pernah cerita kepada saudara, satu kali sabun itu rusak.
Saya sudah ngomong sama bos jangan diproduksi dulu. Tapi bos bilang, aduh Sob, kamu belum kerja di sini. Ya, aku sudah ngerti sabun. Sudah kalau ini bagus. Saya bilang, bos jangan. Ini harus dites, sabun krem itu harus dites. Stabilitasnya bisa encer, bisa jadi batu. Jadi sulit saudara. Tapi dia bilang produksi. Saudara masih ingat diproduksi saudara. Minggu pertama tidak terjadi apa. Minggu kedua tidak terjadi apa-apa. Tapi minggu ketiga saudara seperti langit runtuh. Tiba-tiba apa? Masih ingat saudara? Krimnya jadi seperti air. Dan balik ratusan truk. Saya mau tanya saudara, salahnya siapa? Sebetulnya salahnya siapa? Tapi saya ingin beritahu saudara, bos itu tidak pernah salah. Yang salah selalu pegawai. Makanya kalau mau tidak pernah salah jadilah bos. Kalau mau tetap jadi pegawai berarti termasuk include bayaran kita itu termasuk disalahkan bos. Ada amin saudara? Dan mata orang melihat saya, kapok kon ya, hamba Tuhan, pendeta, buat sabun rusak. Waktu itu saya tahu saya lagi naik daun saudara. Belum naik ke bunga tapi sudah naik ke daun. Ya saudara, waktu naik daun tidak ada orang dikasih mobil. Saya dapat fasilitas mobil tahun itu saudara. Baru 5 tahun kerja. Langit runtuh. Di lab saya cuma bisa menangis. Saya bilang Tuhan terlanjur malu. Saya akan membuat surat pengunduran diri. Tanpa seizin istri saya. Saya akan cari pekerjaan yang lain. Tapi Tuhan saya yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya masih ingat jelas saudara di lab itu Tuhan bicara. Kamu udah gagal nak. Kamu udah hancur nak. Ya udah hancur gimana Tuhan? Apa Tuhan gak tahu itu puluhan truk balik. Dan orang semua lihat pada saya. Agak jengkel Tuhan, jangan gitu toh Tuhan. Apa Tuhan kurang lama menyiksa saya? Sejak dari kecil aku ini tersiksa Tuhan. Sejak dari kecil aku pindah-pindah ngenger. Tinggal di rumah tante, om, kakak ipar yang satu pindah ke kakak ipar. Ini baru naik daun, ya menikah beberapa tahun. Sudah seperti ini. Dan tapi tiba-tiba Tuhan itu luar biasa. Dia tunjukkan saya pada satu bahan kimia yang tidak pernah dipakai di sabun saudara. Lalu Tuhan bilang, kamu jangan pulang. Ambil kunci gudang, izin sama direktur, ambil yang rusak itu. Dan aku bisa memperbaikinya. Karena Tuhan yang ngomong, saya pergi. Saya masih ingat semua staf saya pulang, pabrik sudah sepi karena sudah di luar jam kantor. Saya sedang menyelesaikan membuat surat pengunduran diri. Tuhan bilang ambil. Saya ambil dari gudang. Dan sabun itu sudah jadi air. Sabun krim yang kental itu jadi air. Kocok. Lalu Tuhan kasih saya ide begini. Masukkan, dia sebutkan presentasinya. Tuhan kita itu kalau menolong kita detail. Ada amin? Dia adalah Tuhan yang terperinci menolong kita. Dan dia kasih tahu angkanya. Saya masukkan. Saya kaget minta ampun. Sebab apa? Tiba-tiba begitu saya masukkan. Sabun yang encer itu. Tiba-tiba jadi kental kembali. Jangan tepuk tangan. Bukan itu intinya. Yang intinya ini saudara. Kalau saudara sekarang pergi ke pasar swalayan. Membeli produk yang namanya Wings Biru. Dia adalah produk krim yang menguasai 70 mungkin 80% di market leader. Tapi belum tepuk tangan ibu-ibu. Ada satu yang luar biasa. Saya ingin beritahu begini. Cikal bakal dari sabun Wing Biru yang menjadi produk unggulan di Indonesia. Itu berasal, cikal bakalnya berasal dari sabun rusak yang berair itu. Sekarang beri tepuk tangan. Itu tuh. Saya cuma melihat begini saudara. Tuhan kita bukan Tuhan yang jagoan untuk mengubah sesuatu yang gagal, yang salah, yang rusak dalam hidup kita jadi baik.
Tapi dia adalah Tuhan yang mampu mengubah sesuatu yang rusak, yang berkeping-keping, yang gagal menjadi produk unggulan. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Setiap kita gagal. Berkali-kali saya katakan kita bisa gagal dalam banyak area kehidupan. Ada yang gagal dalam pekerjaan, bolak-balik buka usaha gagal, ya, yang membuat saudara jadi malas untuk usaha lagi. Ada orang yang bolak-balik pelayanan gagal. Ada wanita-wanita yang bolak-balik gagal untuk menikah dan dia sudah mulai enak sama wajah pria-pria brengsek di kota Malang ini mungkin, saudara, ya, sudah jengkel, sudah enak, sudah bosan, saudara, tapi Tuhan kita tidak pernah gagal. Iblis ingin menghancurkan melalui kegagalan kita, tapi Tuhan justru membuat kegagalan itu menjadi titik balik untuk kita masuk kepada level kehidupan yang lebih tinggi. Katakan amin. Kegagalan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita, tetapi kegagalan justru dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita kepada level standar yang lebih tinggi. Rencana Allah kita bukan gagal. Rencana Tuhan kita bukan kehendaknya supaya kita gagal, tapi supaya kita bisa menikmati, saudara-saudara, keberhasilan di dalam Tuhan. Saudara, saya tidak punya banyak waktu. Ayat terakhir kita akan segera baca. Di Markus pasal yang ke-16, ayat ke-5 sampai ke-7. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, siapa mereka? Murid-murid Tuhan. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 7 itu powerful sekali. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, perhatikan, dan kepada Petrus. Tolong berhenti sampai di sini. Saya mau tanya, kenapa Yesus meminta kepada malaikat-malaikat ini mengatakan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu berkata begini, pergilah sekarang katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada, saya mau tanya saudara, bukankah kalau dikatakan katakanlah kepada murid-muridnya itu sudah cukup karena Petrus adalah bagian dari murid-murid Tuhan? Tapi kenapa harus ada nama yang spesifik, yaitu Petrus? Inilah yang kita mesti bawa pulang. Maaf ya saudara, tidak ada orang di gereja ini yang membuat kegagalan, kefatalan, kesalahan seperti yang Petrus lakukan. 3 kali menyangkal Tuhan, bukan oleh algojo Romawi, ya Bapak Ibu, tetapi oleh, maaf ya, genduk kecil. Sebetulnya dia bisa jawab, sok tahu lu. Kan sudah nggak jawab, bisa saja dia lari, selesai. Tapi dia menegaskan kepada anak perempuan kecil ini, 3 kali, aku tidak mengenal Tuhan. Maaf ya saudara, ini dosa sontoloyo yang paling besar dikerjakan oleh seorang murid pertama tuh, bernama Petrus. Kenapa disebut Petrus? Sebab Tuhan adalah Tuhan yang sudah bangkit, bukan cuma untuk 10 muridnya yang baik, tapi sekaligus dia juga Tuhan atas Petrus muridnya yang sudah 3 kali gagal. Dan kalau sudah baca di Kisah Rasul, siapa yang khotbah membuat 3.000 orang bertobat? Bukan Yohanes, bukan murid yang baik, tapi siapa saudara? Petrus. Why? Sebab Tuhan ingin membuktikan, aku juga bisa pakai yang baik-baik, tapi juga aku bisa, Tuhan yang bisa pakai orang yang paling gagal seperti Petrus, seperti saya. Saya orang gagal. Saya masa kecil gagal. Saya itu takut, saudara. Tadi singer kita yang suaranya bagus, waktu nyanyi suaranya bagus, saudara, saya pegang tangannya mirip kayak tangan saya. Ya,
dingin ya tadi tangannya ya. Oh itu dingin. Saudara, tahu kulkas? Ya itu tangannya saudara. Ya. Saya juga setiap kali naik, saudara kurang pede karena apa? Waktu kecil dibully terus. Tapi dia bisa pakai saya. Dia bisa pakai saudara. Dia bisa pakai siapa saja di sini. Untuk kemuliaannya. Saudara, saya ingin tutup dengan sebuah kisah. Ada yang suka lukisan? Ada yang suka lukisan? Ada yang suka dilukis? Oke. Kalau saudara tidak suka lukisan, cerita ini pasti memberkati kita semua. Saudara, ada sebuah lukisan yang dibeli oleh seorang pengusaha kaya namanya Steve. Dia adalah raja kasino, pemilik hotel yang sangat lux di LA, saudara-saudara. Dan dia punya hotel mewah. Pada tahun 2001, dia membeli sebuah lukisan dari Pablo Picasso yang sangat terkenal, salah satu pelukis yang menjual lukisannya paling mahal di dunia. Dia membeli sebuah lukisan berjudul Le Rêve dalam bahasa Prancis yang artinya dalam bahasa Inggris The Dream atau mimpi. Ya, saudara, dia beli dengan harga yang sangat mahal, fantastik sekali, yaitu 50 juta US dollar atau sekitar 750 miliar. Enggak ada yang kaget. Ini memang Bapak Gembala ini wajah triliun semua ya. Jadi kalau 750 sih biasa itu. Katakan sebelahnya biasa itu ya. Enggak perlu kaget karena berapa? 750 miliar. Ya kan? Saudara-saudara. Jadi itu kalau dibelikan kerupuk, kampung kita ini bukan cuma gereja saja, kerupuknya akan memenuhi seluruh daerah kita. Dia pasang di lobi hotelnya supaya kalau orang datang dan sudah melupakan mimpi-mimpi dalam hidupnya, mungkin lukisan ini bisa menginspire, memberikan inspirasi. Dipasang di lobi sampai pada tahun kelima dia ingin membeli lukisan lain yang lebih mahal. Dan dia ingin menjual lukisan bernama Le Rêve ini, saudara. Jadi ada seorang bapak dari New York City berani membeli dengan harga 139 juta US dollar yang kalau dirupiahkan kira-kira hampir 2 triliun. Tidak ada yang kaget lagi ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berapa? 2 triliun. Kalau dibelikan kerupuk gimana saudara? Seluruh Malang penuh dengan kerupuk. Ya, saudara. Dan pada waktu perpisahan, sebelum lukisan ini diangkut kepada pembelinya Cohen, dia pamerkan dan dia undang semua koleganya yang kaya, ya pemain kasino untuk datang dan dijamu dengan special dinner, makan malam, dan sambil dia speech, dia ingin cerita tentang bagaimana hubungannya sama lukisan ini. Dia dulu seorang yang gagal, punya mimpi berkali-kali gagal, dan lukisan ini memberi inspirasi kepada dia sehingga meskipun mahal tetap dibeli, saudara. Tapi dia nggak sadar, dia adalah seorang pria yang mengidap gangguan retina di bagian tepi. Dan pada waktu dia ngomong-ngomong dia kehilangan keseimbangan dan sikutnya merobek lukisan tadi sepanjang 15 cm. The dream was destroyed. Mimpinya sudah hancur. Dia cepat-cepat telepon kepada pembelinya, Pak Cohen, I'm so sorry. Lukisan yang kamu beli sudah terobek tidak sengaja. Tapi jangan khawatir. Aku akan segera transfer jumlah uang seperti yang kamu transfer kepadaku. Steve tidak putus asa, saudara. Dia mencari ke seluruh dunia siapa seniman yang bisa memperbaiki lukisan ini. Dia ketemu dengan seorang seniman di Eropa. Dan dia berjanji, kasih aku waktu 1 tahun. Saudara tahu enggak? Waktu kita gagal, waktu kita berbuat kesalahan, tidak cepat langsung Tuhan bisa recovery. Tuhan take time. Tuhan butuh waktu untuk merestore kita. Untuk reformat kita. Ada amin, saudara?
Ada banyak hidup kita ini yang perlu didandani oleh Tuhan. Sifat-sifat jelek kita yang perlu saudara-saudara dijahit sama Tuhan, dibenahi sama Tuhan. Jadi waktu 1 tahun dia bilang begini, kalau kamu kasih aku waktu 1 tahun, bahkan seniman yang unggul dan pintar saja tidak bakal bisa tahu kalau lukisanmu ini pernah sobek. Dan sungguh saudara, dengan keahliannya dia perbaiki. Saudara mau tahu dia perbaiki dari mana? Dia perbaiki bukan dari dari depan, tapi justru dari belakang lukisan. Saya membawa lukisannya, ini judul dari lukisan Del Reve, ya silakan. Dan saudara tahu ketika dia sobek pada bagian depannya, si seniman ini memperbaiki next foto dari belakang. Jadi kalau dilihat dari belakang, lukisan ini menjijikan karena apa? Banyak jahitan-jahitan, tambal sulam di sana, saudara. Dan akhirnya setahun tepat lukisan ini selesai dan dibawa kepada pemiliknya. Rupanya cerita ini terdengar lagi kepada the same guy, yaitu Bapak Cohen di Los Angeles. Dia telepon lagi sahabatnya. Dia bilang bahwa aku dengar lukisanmu sudah diperbaiki. Lalu dia bilang begini, dulu waktu belum sobek, aku membeli dengan harga 139 juta US dollar. Tapi sekarang kalau lukisan itu dijual, aku akan berani membeli dengan harga jauh lebih tinggi. Dan akhirnya terjadi transaksi, saudara. Lukisan ini dibeli dengan harga 155 juta US dollar. Poin yang kita mesti bawa pulang begini. Waktu kita gagal dan saudara memberi waktu untuk Tuhan. Untuk merestor hidup kita. Saya ingin beritahu saudara, hidup nilaimu tidak bakal turun. Tapi nilaimu akan bertambah. Ada amin saudara. Waktu Tuhan memulihkan kita, saudara-saudara, kita akan mengerti begini. Kalau Tuhan pakai saya, bukan karena saya hebat. Kalau Tuhan pakai saya, bukan karena saya kaya. Kalau Tuhan pakai saya, bukan karena saya pengalaman. Tapi kalau Tuhan pakai saya, karena dia mendandani saya dari dalam. Dan saya punya nilai yang tidak berkurang. Kegagalan tidak menurunkan nilai saudara. Tapi kegagalan akan dipakai oleh Tuhan untuk menaikkan level nilai saudara dalam kehidupan. Sehingga setiap orang yang ketemu dengan saudara, dia akan berkata, kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang dandani orang ini? Kalau bukan Tuhan, siapa lagi yang memperbaiki orang ini? Siapa lagi yang memberkati perusahaan, pekerjaan, bisnis, dan sekolahmu? Kalau bukan Tuhan. Sehingga kita sampai pada saudara kebenaran Paskah yang paling hakiki. Yaitu apa saudara? Kita akan sampai di titik 0 dalam hidup kita. Dan Kristus mencapai titik 100 di dalam hidup yang satu ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya mengajak setiap saudara, mari kita mencapai titik 0 di dalam hidup kita. Dan biarlah, let him, biarlah dia mencapai titik 100 di dalam kehidupan yang pendek di bumi ini. Mari bawa hidup kita, saudara, datang kepada Tuhan pagi hari ini. Naikkan pujian tadi, main C. Mari kita sembahyang berdoa. Syarabaku. Bisa dari awal enggak ya? Ada yang bisa? Coba ya dari hati, dari awal. Bisa? Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya
karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Biar musik saja mainkan pujian ini. Ayo nyanyi saudara dari hati saudara yang paling dalam. Oh ya, oh ya Tuhan. Oh Rabakur Yasik. Oh haleluya. Jangan takut gagal saudara. Tiap orang buat salah. Sekali lagi, everybody make mistake. Mari kita datang pada Tuhan. Saya tidak punya banyak waktu mendoakan saudara. Mari kita berdiri di hadapan Allah bersama-sama. Dan membawa seluruh hidup kita. Bisnis kita. Pekerjaan kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Saya ingin saudara saja yang naikkan pujian ini dengan keyboard. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian. Mari buka kedua tangan saudara. Tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, oh sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, oh Yesus, hormat, kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan. Saya ingin para single datang pada Tuhan. Naikkan pujian ini. Bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu mendoakan anak-anak muda di tempat ini. Ayo. Hormat, kemuliaan, tiada ternilai. God want to use you. Oh Ramakuriataka. Mari taruh tangan saudara di dada. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, mari saudara. Tuhan belum selesai. Tuhan masih punya bisnis urusan dengan kita. Salib-Mu Tuhan, biar
jemaat saja. Segala kami ada di sini. Terima kasih untuk memakai terus hidup kami. Hamba serahkan khusus untuk anak-anak muda. Kiranya Engkau pakai dengan cara yang luar biasa untuk setiap mereka. Sehingga malang penuh kemuliaan Allah. Terus memakai GBI Hope, saudaraku Pak Ari, ibu dan keluarga, pelayan Tuhan, pejabat gereja, jemaat sekalipun, bahkan gereja anak, Engkau pakai dengan cara yang luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini mereka adalah bagian kecil di kota Malang, tapi mereka adalah Kopassus kerajaan Allah. Terima kasih buat Engkau membawa hamba di tengah-tengah tempat ini. Hamba juga serahkan semua para mahasiswa-mahasiswi yang sedang sekolah di tempat ini. Hamba serahkan anak kami yang berasal dari Belanda dan bisa sekolah di tempat ini. Hamba serahkan para mahasiswi-mahasiswi yang sedang ada di sekolah Alkitab. Tuhan pakai mereka, Tuhan utus mereka sampai kemuliaan Tuhan memenuhi di mana saja kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua berkata dengan saya, amin. God bless you, saudara. Shalom saudaraku, di hari Paskah ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus saudaraku. Haleluya. Saya mengajak kita untuk memejamkan mata kita sebentar. Mari kita memberi waktu pada diri kita masing-masing untuk kita mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus. Bila Roh Kudus mengingatkan engkau akan hal-hal yang tidak berkenan, mari kita datang kepada Tuhan. Akuilah hal itu. Dan ketika engkau mengakuinya, pengampunan turun atasmu. Sehingga kita layak menerima perjamuan ini, menerima berkatnya secara maksimal. Haleluya.
Mari masing-masing berurusan dengan Tuhan. Haleluya Lord. Thank you Kira labaralaba shekede benahanamu. Haleluya. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidup. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus, ada yang sepertimu. Yesus Tuhan, Kaulah penghar. Saya persilahkan para hamba Tuhan untuk membagikan roti dan anggur. Yesus Tuhan, Kaulah keselamatanku, hanya kepadamu ku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah pengharapanku, hanya kepadamu percaya. Yesus Tuhan, Kaulah keselamatanku, hanya kepadamu ku percaya. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus hidup. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Sebab tiada yang, yes Lord, amen. Yang mau mati untuk tebus. Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus yang sepertimu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam namanya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam namanya. Haleluya.
Sebab tiada yang sepertimu, sebab tiada yang sepertimu. Hanya Kau Yesus yang mau mati untuk tebus. Sebab tiada yang sepertimu, sepertimu. Hanya Kau Yesus, tiada yang, hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sungguh terbukti betapa besar kasih-Mu, betapa besar pertolongan-Mu, betapa besar pengampunan-Mu. Engkau Allah yang memulihkan kami, yang sudah hancur berkeping-keping, menjadi sebuah karya-Mu yang utuh. Terima kasih Bapa. Pujian hormat hanya bagi namamu, bagi Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Atas nama GB Hope, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukannya setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup gereja. Untuk membangun keinginan dengan Tuhan, gereja mengajak untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing sekitar jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Demikian juga kelas pendalam Alkitab hari Kamis jam 7 malam. Dan hari Sabtu ada dewasa muda jam 3:30 sore. Bagi yang masih berjiwa muda boleh bergabung ya. Itu aja, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri dengan doa ucapan syukur. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh berkumpul, berhimpun tempat ini, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, semua kena anugerah-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Kau telah menyegarkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah Kau bentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut, hati yang mau Tuhan Kau bajak menurut firman-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak Yusuf yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, dimanapun beliau Kau tempatkan Tuhan, hikmat marifat-Mu turun atasnya Bapa. Kau juga berkati pekerjaannya Tuhan, keluarganya, apapun yang beliau kerjakan jadi dia berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidupnya Tuhan. Kami juga bawa gembala kami, hati hamba, hati gembala Tuhan, Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, menuntut kami terus untuk mengenal Kau lebih dalam lagi Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, hati hamba, hati gembala Kau taruh dalam hidupnya. Kami juga bawa seluruh jemaat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pekerjaan studi mereka Kau berkati Tuhan. Biar apapun menjadi berkat di tangan mereka dan nama Tuhan ditinggikan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau itu WL, singer, pemandu musik yang terlibat. Beri kami hati lebih murni lagi Tuhan untuk mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu, pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga bawa bangsa kami mengasihi bangsa kami. Ampuni, pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami. Hujan pertobatan, hujan keselamatan selalu ada di bangsa ini Tuhan. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Di sisa pemerintahannya beri hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar apapun yang beliau putuskan semata-mata hanya untuk mensejahterakan bangsa kami. Nama-Mu ditinggikan di bangsa ini, panji-panji-Mu dikibarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Kau memberkati kami. Mari kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.